Kenapa? Kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan action plan. Jadi bagian dari Bu Chandra, bagian yang ada di dalamnya yang dibahas Bu Chandra tadi. Jadi bagiannya. Nah, sebelum kita mulai acara yang kita rencanakan ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya, agar kita semangat, maka kita ada ice breaking yang gampang-gampang aja Bu ya. Nyanyian mohon diikuti teman-teman semua. Di sini nyanyian yang sering kita dengar. Gini saya contohkan. Topi kita pegang kepala. Topi saya bulat, topi saya. Kalau tidak bulat, bukan topi saya. Oke? Oke. Ya, mari kita mulai. Topi saya bulat. Topi saya kalau tidak bulat, bukan topi saya. Terima kasih. Mari kita mulai materinya, masalah action plan. Izin screen dulu ya. Ya, di sini akan kita bahas. Saya sampaikan nanti kalau memang ada yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu bisa dilengkapi atau mungkin bisa kita diskusikan bersama. Pertama, judulnya pembuatan action plan. Action plan itu apa ya? Rencana yang harus kita rencana operasional guru BK yang harus kita lakukan gitu. Apa saja di sini di dalamnya yang perlu kita bahas? Di sini agenda komponen perencanaan. Oke. Agenda sesi komponen rencana operasional. Pengantarnya yang jelas ini kita buat khususnya guru bimbingan dan konseling mencapai tujuan BK selama 1 tahun diperlukan rencana kegiatan yang memberikan panduan untuk menyusun program tahunan dan program semester. Rencana operasional atau action plan bimbingan dan konseling itu
secara detail menguraikan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi itu tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan. Komponen di dalam menyusun rencana operasional ini ada 10 kalau tidak salah. Di situ dalam bimbingan dan konseling, rencana kegiatan berisi tentang tujuan besar bimbingan konseling yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik atau konseli, serta standar kompetensi kemandirian siswa. Rencana kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari sekurang-kurangnya ada 10 komponen. Pertama, bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, alat atau media, evaluasi, dan ke-10-nya ekuivalensi yang berisi penyertaan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Jadi kegiatan apa yang kita lakukan itu ekuivalen dengan kalau dihitung jam itu berapa jam, itu ada petunjuknya. Kalau di dalam kelas mungkin 1 jam ya 45 menit. Tapi kalau konseling itu misalnya konseling 1 anak dalam satu permasalahan itu diakui 2 jam. Itu yang jelas ada petunjuknya, ada aturannya. Kita tidak bisa istilahnya ngarang-ngarang. Cuma di sini kalau pas kebetulan saya enggak bawa petunjuknya ini. Jadi kita konseling 1 anak dalam 1 hari itu diekuivalenkan sudah kerja 2 jam gitu. Kita kembali lagi masalah bidang layanan, yang jelas bidang layanan di dalam BK kan ada 4 yang tadi sudah dibahas di Bu Chandra, pribadi, sosial, terus belajar dan karir itu. Ya tujuannya yang jelas di situ ya untuk memberi layanan kepada konseli secara maksimal. Terus dasarnya apa? Kita nyusun itu adalah asesmen yang kita sudah sebarkan atau yang disebut dengan need assessment itu. Sedangkan komponen layanan sudah diuraikan tadi, layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan atau perencanaan individual dan dukungan sistem, itu yang ketiga. Yang keempat tadi, strategi layanan banyak sekali itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada konseli atau masalah daripada konseli. Strateginya ada strategi layanan dasar, layanan individual, dan dukungan sistem itu. Ada 4 kalau tidak salah. Strategi layanan, ya betul ya. Disesuaikan dengan komponen layanan. Terus kelas itu kita nanti harus sebutkan kalau kita mau nyusun yang kita sebut dengan RPL itu ada menunjukkan kelas berapa harus kita isi. Terus materinya ya sesuai dengan masalah yang akan kita sampaikan. Metodenya nanti kita pilih kalau ada klasikal, ada di situ individu atau konseling individu, konseling kelompok, atau mungkin referral. Itu nanti tergantung dari masalahnya masing-masing. Terus alat dan medianya, kalau di dalam layanan klasikal ya PowerPoint dan kertas atau mungkin yang LCD, itu kelengkapannya.
Evaluasi, jenis evaluasi itu kemarin sudah dibahas atau mungkin dibahas di materinya Bu Chandra tadi. Evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan itu di dalam BK ada 2, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kalau evaluasi proses itu ada asesmennya yang dapat kita sampaikan ke konseli, dan di mana itu istilahnya yang ingin kita nilai. Kalau kemarin di dalam diskusinya waktu Bu Yus, di situ di kelompok 3 disampaikan evaluasi proses pada layanan klasikal kemarin. Terus ekuivalensi itu penghitungan bobot nilai jam yang tindakan yang kita lakukan, yang jelas kita tidak usah ngarang, ada petunjuknya itu. Berapa diakui berapa, 2 jam, atau mungkin nanti misalnya konferensi kasus, itu berapa jam, untuk itu ada semua. Jadi tidak usah kita ngarang karena ada pedomannya. Itu intinya kita seorang guru BK harus punya rencana untuk menyusun action plan atau yang disebut dengan, kalau di dalam layanan klasikal atau mungkin layanan bimbingan kelompok itu ada RPL-nya. Ada RPL-nya. Mungkin di sini ada permasalahan atau ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, monggo saya silakan Bapak Ibu, sangat terbuka, saya perlu masukan yang sifatnya membangun dari Bapak Ibu, monggo. Ya, mungkin ada masukan? Boten, Bu. Pak Bu Wijayanti ada contohnya enggak? Misalnya. Ya, ada contoh. Ini mungkin ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, ini saya contohkan. Bu. Implementasi di dalam lapangan, ini pas kebetulan saya bawa untuk saya ambil contoh pengimplementasian di sini. Saya di sini di sekolah kita, saya menggunakan aplikasi POP. Aplikasi POP. Jadi kalau kita mau ngarang, itu mungkin nggak cukup seminggu. Sebabnya saking banyaknya kelas atau banyaknya anak-anak didik atau anak bimbingan kita. Di sini aplikasi implementasi action plan di sekolah kita, pas kebetulan saya punya masih tahun 2018 pada masa belum pandemi. Ini saya bikin seperti ini. Saya ambil dari kelas 1 MM. Terus ini tindakan pertama, saya mulai menyebarkan angket. Angketnya seperti ini, Bu, atau Pak. Nah, ini angketnya. Ini saya sebarkan ke kelas MM, 10 MM. Setelah itu kita masukkan aplikasi, hasilnya seperti ini. Saya masukkan, itu tadi jawaban dari anak-anak, angketnya sudah dijawab, jumlahnya 36 satu kelas. Terus ini ada jawaban, ini pas kebetulan ada anak itu kan waktu penyebaran angket enggak masuk itu. Nah, di dalam programnya ini harus terisi. Satu jawaban iya, kalau nol jawaban tidak. Di sini misalnya absen nomor 1, Karis Bahru Rozak. Ini anaknya waktu saya
nyebarkan angket yang harus diisi need assessment itu, pas kebetulan dia tidak masuk. Makanya untuk agar nanti bisa lanjut kerjaan kita, ini diisi kosong-kosong, semua harus terisi. Terus di sini kalau ada satu-satu, ini berarti anaknya poin 1 balik meneh ini. Poin 1 dia jawab ya. Ini asesmennya berupa asesmen tertutup. Jadi kita yang menentukan ya atau tidak. Saya merasa belum disiplin dalam beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya atau tidak. Itu tadi misalnya ya berarti di kolom itu tadi diisi 1. Kita yang isi manual itu, Bu. Nah, kalau 0 berarti tidak. Nah, ini. Seperti ini hasilnya. Jadi 36 siswa. Terus berikutnya kita kalau sudah kita masukkan profil kelas, muncul seperti ini. Profil kelas dari hasil analisa angket kebutuhan peserta didik. Di sini kebutuhan pribadi, kebutuhan sosial, kebutuhan belajar, kebutuhan karir. Langsung muncul prosentasenya. Prioritas, di sini ada prioritas. Ya, ini prioritas ini berarti kalau kita lihat dari peta hasil analisa angket yang kita sebar, untuk prioritas layanan, di sini ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Kita pilih yang tinggi dulu, itu yang harus kita masukkan. Nah, tingginya banyak. Misalnya lebih dari, yang jelas lebih dari 1. Kita harus kita urutkan. Nah, di sini menunjukkan sebelahnya prosentase, ada prosentase. Di sini ya prosentasenya yang paling tinggi yang didahulukan. Yang didahulukan. Nah, tingginya prosentase ini muncul dari responden yang menjawab. Kalau penjawabnya banyak, otomatis prosentasenya tinggi. Di sini. Jadi kita sudah langsung bisa menganalisa hasilnya, cuma kita tinggal ngurutkan, tingginya banyak, kita sesuaikan. Itu nggih? Terus berikutnya, nah ini. Ya. Di sini langsung secara otomatis tadi seperti ini. Sebelumnya ini masih ada misalnya program tahunan, program bulanan, langsung bisa muncul. Di sini yang kita bahas tadi kan action plan kita. Action plan-nya yang kita buat dan kita rencanakan, kita lakukan dalam 1 tahun. Di situ tadi ada 10 syarat di dalam penyusunan action plan. Di situ bidang layanan harus terpenuhi semua. Pribadi, ini ada pribadi, sosial, terus belajar. Berikutnya di sini ada karir. Nah, di dalam diklat kemarin, saya ada masukan dari Bu Yus. Kalau kita bikin action plan atau kita bikin rencana, kan harus memenuhi seluruhnya, ada 10 syarat tadi yang harus terpenuhi. Sekarang kalau muncul di dalam aplikasi banyak seperti ini kan tidak mungkin bisa selesai 1 tahun, Pak. Kemarin diberi masukan jumlahnya pokok bahasan yang ditampilkan di dalam rencana ini nanti juga berkaitan dengan
asesmen yang harus kita buat. Kalau pokok bahasanya 4 materinya, maka kita harus buat yang namanya penilaian proses 4, penilaian hasil 4. Gitu toh BK kemarin. Maka disarankan 1 semester enggak usah banyak-banyak, misalnya 4 pokok bahasan. Pribadi 1, misalnya lagi karir 1, terus yang terakhir itu 1, jadi 1-1 itu aja, atau dalam 1 tahun kita bikin 2-2, 8. Jadi nanti 1 semester kita bisa laksanakan 4-4. Itu. Ini tujuan layanan sudah muncul. Kalau pribadi misalnya layanannya apa dasar, strategi layanan apa yang kita gunakan, klasika, kelasnya 10, materinya implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Metodenya apa? Ceramah, terus medianya apa? Slide dan PowerPoint. Evaluasi, ini evaluasi proses dan hasil. Yang kita bahas di dalam diklat kemarin, ada asesmen, evaluasi proses, dan evaluasi hasil pada setiap pokok bahasan. Kemarin seperti itu. Dan bentuknya secara lengkap dapat dicontohkan di dalam penyusunan yang dilakukan oleh kelompok 3 kita, Bu Miming kemarin. Itu saya kira untuk masalah action plan. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Boten, Bu. Ya, Pak Mas Kuri. Pak Mas Kuri, mungkin ada pertanyaan? Oh, nggak dengar ini. Oh, berarti terus ya. Sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan sudah, Bu? Bu Kartika. Bu Kartika mungkin? Bu Kartika? Bu Kartika, mungkin ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan, Bu? Ya? Ada pertanyaan? Monggo, Bu. Tidak ada? Sudah? Tidak ada? Ya? Karena mungkin nanti di lain kali ada pertanyaan, dalam diskusi yang lain nanti kita bahas berikutnya. Untuk penyampaian action plan dari saya mungkin hanya seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Terima kasih.